Makanan yang dikira asli Indonesia, tapi ternyata bukan. Makanan yang sebenarnya impor, tapi udah kita anggap lokal selama ini. Lo pikir singkong goreng itu asli Indonesia? Eits, itu salah besar guys. Banyak makanan yang kita anggap tradisional, ternyata asalnya itu dari luar negeri. Merek berikut ini sering disangka milik Indonesia, padahal sebenarnya ini milik luar negeri. Let's go. Malu geng, malu. Selalunya netizen Konoha itu memfitnah Malaysia itu raja klaim budaya dari Indonesia, klaim kuliner, tapi faktanya ini dah saatnya semua itu terbongkar. Ini bagaikan meludah ke langit kena muka sendiri. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Disclaimer dulu geng, saya sendiri orang Indonesia. Saya malu apabila rakyat saya, netizen saya itu selalu memfitnah negara jiran kita yang selalu membantu rakyat kita dalam dunia pekerjaan, ekonomi, bahkan pun ada beberapa orang Indonesia yang membantu ekonomi rakyat miskin di Indonesia. Tapi Malaysia itu selalu senyap apabila difitnah dari netizen Indonesia sendiri yang mengatakan Malaysia itu raja klaim lah, klaim budaya lah, klaim kuliner lah, klaim dan lain-lainnya. Semuanya seolah-olah Malaysia selalu salah. Dan kini ada salah satu konten kreator Indonesia sendiri. Dia orang itu secara terbuka memberikan ruang, memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya. Ternyata selama ini makanan tradisional Indonesia yang dah diakui bertahun-tahun bukan milik Indonesia sendiri. Mau taruh di mana muka kita ini? Kita tengok dulu videonya. Makanan yang dikira asli Indonesia, tapi ternyata bukan. Part 1. Lo pikir singkong goreng itu asli Indonesia? Eits, itu salah besar guys. Bukan ya? Banyak makanan yang kita anggap tradisional, ternyata asalnya itu dari luar negeri. Nggak percaya? Yuk kita bahas. Singkong tuh makanan sejuta umat di Indonesia. Dari gorengan betul. Sampai dijadiin keripik. Tapi lo tahu nggak, singkong itu ternyata bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini itu asalnya dari Amerika Latin, terutama dari daerah Brazil dan juga Paraguay. Dibawa ke Indonesia pas zaman kolonial penjajahan Belanda buat jadi makanan murah bagi rakyat Nusantara. Yang kedua itu ada kue semprong. Kue semprong sering kita anggap khas Nusantara, tapi ternyata ini adaptasi dari egg roll khas Belanda. Mereka bawa resepnya saat masa penjajahan dulu. Terus masyarakat kita modifikasi pakai bahan lokal, makanya rasanya mirip tapi lebih gurih. Yang ketiga itu donat kampung. Donat yang kita kenal sekarang ini itu ternyata adaptasi dari Oli Cook, kue goreng dari Belanda. Terus orang Amerika bikin versi berlubang di tengahnya, dan akhirnya donat pun masuk ke Indonesia. Jadi donat kampung kita itu sebenarnya masih punya darah dari luar negeri. Yang keempat itu tahu Sumedang. Tahu sebenarnya berasal dari Tiongkok, dibawa ke Indonesia oleh perantau dari Cina. Tahu Sumedang sendiri itu dibuat oleh keluarga Ong Kino di Sumedang yang bikin versi lebih crispy dan lebih khas, sehingga namanya jadi tahu Sumedang. Ternyata makanan yang kita selama ini anggap tradisional nggak semuanya asli dari Indonesia. Masih ada makanan-makanan lain juga yang ternyata bukan dari Indonesia. Tunggu di part 2 ya guys. Oke geng, langsung kita lanjutkan yang part kedua. Apalagi yang selama ini bertahun-tahun kita tak tahu, bahkan berabad-abad geng, yang kita dah anggap makanan tradisional itu milik Indonesia sendiri, ternyata itu bukan juga ya. Kita tengok dulu video yang berikutnya. Makanan yang dikira asli Indonesia tapi ternyata bukan. Part 2. Kolak itu makanan khas bulan puasa di Indonesia kan? Iya, tapi lo tahu nggak sih, aslinya itu ternyata bukan dari Indonesia guys. Yuk kita bahas makanan yang sebenarnya impor tapi udah kita anggap lokal selama ini. Yang pertama itu kolak. Kolak ini masih sering dianggap makanan khas Indonesia, tapi sebenarnya
Ini tuh adaptasi dari makanan Timur Tengah dan juga India. Di Arab ada makanan manis yang mirip kolak yang dibuat dari kurma dan juga santan. Orang-orang Arab yang dulu berdagang datang ke Nusantara lah yang dulu ngenalin konsep makanan ini ke kita. Yang kedua itu ada perkedel. Perkedel itu sebenarnya anak dari frikadeler, makanan khas dari Belanda. Bedanya di Belanda frikadeler ini dibuat dari daging cincang, sedangkan di Indonesia kita lebih seringnya pakai kentang, guys. Yang ketiga itu ada kue cubit. Kue cubit yang sering kita makan itu ternyata terinspirasi dari Poffertjes, pancake mini dari Belanda. Tapi di Indonesia kita bikin versi yang lebih simpel dengan topping coklat dan juga keju. Yang keempat itu rujak. Rujak yang kita kenal ternyata punya banyak versinya di dunia. Di India ada yang namanya chaat, di Malaysia ada yang namanya rojak. Konsep mencampur buah dan bumbu ini sebenarnya udah ada sejak zaman perdagangan rempah-rempah di dunia. Dan yang kelima itu adalah serabi. Serabi ternyata punya saudara kembar di Thailand yang disebut dengan kanom krop. Mirip banget kan? Konsep kue tepung beras ini berkembang di berbagai negara di Asia. Gak nyangka kan? Makanan yang udah jadi bagian dari budaya kita itu ternyata punya sejarah panjang dari luar negeri. Gila geng, sumpah saya baru tahu ternyata yang selama ini berabad-abad ya kita akui makanan-makanan tradisional ini khususnya di khas Jawa ternyata bukan asli Indonesia, ternyata berasal dari India dan lain-lainnya. Wow, maka dari itu geng, jangan asal-asalan cakap klaim ya kalau tak tahu sejarah yang sebetulnya. Dan bukan hanya itu saja geng, ada juga beberapa produk yang berabad-abad juga diakui di Indonesia ternyata itu dari luar negara juga. Merek berikut ini sering disangka milik Indonesia, padahal sebenarnya ini milik luar negeri. Oh iya. Let's go. Fiesta. Ya. Fiesta milik luar negeri ya? Oh, dari Thailand cuy. Majalah Bobo. Nah, setahu gua majalah Bobo memang dari Belanda ya, bukan asli Indonesia. Teh pucuk dari mana? bukan milik Indonesia ya? Indonesia lah. Kepulauan Virginia, Britania Raya. Oh, bukan punya Indonesia cuy, ingat. Salon Pas. Salon Pas ya. Jepang. Oh. Blue Band. Blue Band iya. I don't know. Milik Belanda cuy. Ya Allah. Bukan Rinso punya Indonesia. Punya Inggris cuy. Ah. Frisian flag atau susu bendera. Belanda. Wah. Saridon. Iya, Saridon. Indonesia banget loh namanya Saridon. Iya, Indonesia. Punya Jerman. Aduh. Hansaplast. Indonesia. Jerman juga. Sepatu Bata. Sepatu Bata. Gua kira dari Indonesia, ternyata dari Republik Ceko. Ya Allah. Gimana kabarnya para netizen ya, netizen sebagian ya, bukan semua orang Indonesia, netizen Konoha yang selalu cakap Malaysia itu raja klaim, tapi faktanya berabad-abad dah kita akui ternyata itu bukan produk kita sendiri. Maka dari itu sombong boleh, bodoh jangan. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kita hidup di dunia ini memang untuk belajar, bukan untuk mencaci maki. Paham? Alright, oke. Sekarang kita lanjutkan videonya, geng. Karena ini ada salah satu konten kreator dari Indonesia juga yang mempunyai channel Ria Oktorina dan mempunyai tajuk awalnya dikira buatan Jepun, ternyata ini binaan anak tempatan Malaysia. Memang terbaik. Wow. Ini kebalikannya geng ya. Yang Malaysia itu selalunya senyak ya, senyak meskipun difitnah, dihujat, dicaci maki, selalunya senyak. Ternyata Malaysia itu menyiapkan hal-hal itu, menunjukkan ke dunia apabila dua orang itu sudah sukses. Jadi dalam prosesnya Malaysia itu senyak langsung mendunia. Tentunya penasaran kan isi videonya ini macam mana? Jom kita simak bersama-sama karena ini videonya ini durasinya agak panjang. Jadi saya harap siapkanlah makan ketupat, di depan ada kopi, lepas itu ada rendang, ada nasi lemak dan roti canai. Sambil makan, sambil tengok, perut menjadi kenyang, tambah pengetahuan, tambah ilmu dan juga pengalaman. Jom kita simak videonya.
Corporation Berhad hari ini mencatatkan satu pencapaian baru dalam teknologi keselamatan dengan pelancaran rasmi robot keselamatan berkuasa kecerdasan buatan AI pertama Malaysia di Menara Prudential Tun Razak Exchange TRX. Katanya robot keselamatan pertama berkuasa AI yang digunakan di Malaysia dan berharap lebih banyak diperkenalkan pada masa akan datang. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. Mesti korang nak tahu kan, orang Jepun ke yang buat? Cop. Orang Malaysia yang reka tau. Mula dari proses sketching, 3D sampai prototype, semua Malaysia ni buat tau. Ini adalah prototype kepada robot yang baru, facelift dan juga beberapa enhancement yang telah pun dibuat kepada dia punya housing dan sebagainya. Dan I'm confident that Idea Spark will go from strength to strength. 3DP 馬淵勝利となります。そして A の土俵も大きな音を立てての戦いとなりました。マレーシアからの参戦、エンシス攻撃 TKC の勝利です。 This was actually designed in Malaysia. Yup, those robots you see at Amazon's warehouses, this Malaysian company is engineering something similar in Cyberjaya. Ciptaan robot dua murid orang asli suku kaum Jakun dari Sekolah Kebangsaan Permatang Keledang, Pahang bukan calang-calang. Mana tidaknya berkat usaha yang dilakukan, mereka berjaya menempah tiket menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Kedua-dua mereka adalah murid orang asli pertama bertanding dalam pertandingan robotik di luar negara. Saya berasa bangga kerana dapat mewakili Malaysia. Dan saya sangat teruja dan tidak sabar ingin bertanding dengan 70 buah negara di rantai sandung China dengan 447 pasukan. Malaysia terus melangkah maju dalam teknologi keselamatan dengan pelancaran robot keselamatan pertama yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan, AI. Robot ini diperkenalkan secara rasmi oleh IJM Corporation Berhad di Menara Prudential Tun Razak Exchange, TRX, menandakan langkah besar dalam pengintegrasian teknologi AI dalam operasi keselamatan negara. Menurut Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan IJM, Datuk Edward Chong Sim Kiat, inisiatif ini mencerminkan visi syarikat untuk meningkatkan kecekapan pemantauan serta memastikan tahap keselamatan yang lebih tinggi di kawasan yang dipantau. Dengan kehadiran robot ini, keselamatan di bangunan pintar dapat dikendalikan dengan lebih sistematik dan efisien. Robot keselamatan ini yang dikenali sebagai Colap adalah hasil pembangunan syarikat tempatan, Kabam Robotics. Dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera berdefinisi tinggi, sensor pintar, dan sistem analisis AI, Colap mampu melakukan pemantauan secara 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Teknologi ini juga memastikan liputan yang lebih luas serta mengurangkan titik buta dalam pemantauan, menjadikannya solusi inovatif dalam pengawasan keselamatan. Selain itu, Colap memiliki daya tahan bateri sehingga 7 jam bagi setiap pengecasan, serta keupayaan untuk berintegrasi dengan sistem lift dan perkongsian peta tapak. Ini membolehkan robot ini bergerak secara autonomi melintasi pelbagai tingkat bangunan, memberikan fleksibilitas dalam operasinya. Kehebatan teknologi Malaysia tidak hanya terbatas pada Colap. Terdapat banyak lagi robot buatan anak tempatan yang telah dikembangkan untuk mempermudah pelbagai jenis pekerjaan, dari industri keselamatan hingga sektor perkilangan dan perubatan. Lebih membanggakan lagi, beberapa robot buatan Malaysia telah berjaya meraih kejuaraan dalam pertandingan robotik peringkat antarabangsa. Pencapaian ini membuktikan bahwa kecerdasan anak tempatan Malaysia berada di atas rata-rata, sekaligus memperlihatkan keunggulan sistem pendidikan negara yang mampu melahirkan individu berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi dan inovasi. Dengan perkembangan ini, tidak mustahil Malaysia akan terus maju sebagai peneraju dalam bidang kecerdasan buatan dan automasi, serta menjadi contoh dalam pembangunan teknologi keselamatan di peringkat global. IJM Corporation Berhad hari ini mencatatkan satu pencapaian baru dalam teknologi keselamatan dengan pelancaran rasmi robot keselamatan berkuasa kecerdasan buatan AI pertama Malaysia di Menara Prudential Tun Razak Exchange TRX. Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan IJM, Datuk Edward Chong Sim Kiat berkata, inisiatif itu mencerminkan visi syarikat berkenaan untuk mengintegrasikan AI dalam operasi keselamatan sekaligus meningkatkan pemantauan, kecekapan dan keselamatan. Katanya robot keselamatan pertama berkuasa AI yang digunakan di Malaysia dan berharap lebih banyak diperkenalkan pada masa akan datang.
Teknologi AI membolehkan pemantauan yang lebih baik, berintegrasi dan sistem bangunan pintar dan membolehkan anggota keselamatan memberi lebih tumpuan untuk memastikan keselamatan orang ramai. Robot berkuasa AI yang dinamakan CoLab itu dibangunkan oleh Kabam Robotics dan dilengkapi dengan kamera berdefinisi tinggi, sensor canggih dan analisis berasaskan AI yang menyediakan pemantauan 24 jam seminggu dengan liputan lebih luas dan pengurangan titik buta. Dengan ketahanan bateri selama 7 jam bagi setiap pengecasan, robot ini turut dilengkapi dengan integrasi lift dan keupayaan perkongsian peta tapak membolehkannya bergerak secara autonomi merentasi pelbagai tingkat bangunan. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penggunaan teknologi itu mampu memberi hasil yang optimum di samping mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing sehingga 35%. Tapi kalau ikut daripada apa yang telah dimaklumkan kepada saya, dia boleh menyebabkan banyak kos dapat dikurangkan. Contoh, energy cost. Kedua, water, utility yang kita pakai. Nombor 3, tadi staff. Boleh kurang 35%, terutamanya foreign workers. Jadi ini kalau dapat digunakan pakai teknologi ini kepada mana-mana palm oil mill, dan saya tak langsung, dia juga boleh mengurangkan pekerja asing hampir 8,000. Kalau 446 kilang kelapa sawit ini boleh menggunakan pakai this teknologi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan kilang sawit berasaskan kecerdasan buatan AI pertama dunia di Minsawi Industries, Kuala Kangsar pada Selasa. Johari akan memantau kemajuan kilang tersebut setiap 3 bulan bersama-sama Lembaga Minyak Sawit Malaysia untuk melihat kemampanannya. Pada masa sama, beliau turut menggalakkan pemilik kilang sawit lain untuk datang melawat dan mempelajari teknologi yang digunakan. Siapa yang buat race ni sebenarnya? Mesti korang nak tahu kan, orang Jepun ke yang buat? Cop. Orang Malaysia yang reka tau. Mula dari proses sketching, 3D sampai prototype, semua Malaysia yang buat tau. So, race ni memang buatan Malaysia untuk kegunaan global. Ada apa-apa soalan lagi? Komen je, okay? Bye! So, saya first introduce kepada Idea Spark masa saya Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Waktu tu Idea Spark sedang buat projek di Ipoh, di sebuah pasar di sana kalau tak silap saya. Pasar Ayam, yes. Pasar Ayam di sana, Pasar Ayam di Ipoh di bawah Majlis Bandaraya Ipoh. Dan hari ini sekali lagi bersama dengan Idea Spark walaupun bukan lagi menteri untuk melihat robot yang mencuci masjid wilayah persekutuan. Daripada first time saya encounter Idea Spark sehingga ke hari ini, mungkin 2 tahun lah, 2 tahun lebih, banyak pembaharuan telah pun dibuat kepada robot, cleaning robot Idea Spark ini. Yang paling penting adalah software ataupun sistem yang power the robot. Dulu pakai sistem daripada syarikat lain, tapi sekarang ini adalah their own system, their own software. Of course ini adalah prototype kepada robot yang baru, facelift dan juga beberapa enhancement yang telah pun dibuat kepada dia punya housing dan sebagainya. I'm confident that Idea Spark will go from strength to strength. This was actually designed in Malaysia. Yup, those robots you see at Amazon's warehouses, this Malaysian company is engineering something similar in Cyberjaya. We specialize in designing AMR to be used in industrial purposes. You want to give it a try? I would love to. We now crown you as the master of the robots. Thank you. Point at any of these request command and then press the button, just like an Iron Man. Wow, they've almost got like little faces. It's so cute. One of these little guy can carry about 1,000 kilograms. Okay, so it can definitely carry me. I can carry 10 million. We have a client in the States that use this robot to replace material transfer to the line. In the past, they use forklift driver to carry all this stuff. To them, there is a lot of safety hazard. We design a pickup point and drop-off point for customers. They will follow exactly how you plan them to be. Right, so they're not gonna like take over the company. They're not like teenagers. I think someone's in the way of that robot. When the robot see an obstacle, either it replan or it do an obstacle avoidance. Wow, we're living in the future. We are changing the robotics industry in Malaysia. Come and see our cool tech.
Welcome to T-Robot. Here what we do is that we help factories to reduce their dependency on factory workers. This robot is called a linear robot. It helps the basic and repetitive tasks. It can run 24 hours and basically they can produce even more than just a normal 12-hour shift. This is our pick and place linear robot. So common problems that we are having, there's a lot of things that have to be packed and put on top of pallet. Sounds simple, but it's tiring, repetitive, and up to a certain point, it's basically causing a lot of injuries. With a single robot, you can reduce to just one single engineer just to handle this robot and make sure that the things can be done and even faster. With the funds provided from MTDC, we have fabricated our robot, purchased machines, rented the place, and also we have hired very, very good talents. 8 years down the line, and here we are. We are fortunate enough that MTDC is one of the key players that brought us here. Hari ini kita telah luncurkan satu chatbot dalam aplikasi WhatsApp di bawah usaha sebenarnya.my yang kita namakan sebagai AIFA. Dia bermaksud Artificial Intelligence Fact Check Assistant. Chatbot ini adalah inisiatif kerajaan melalui MCMC untuk membantu rakyat memerangi penyebaran maklumat palsu dan mendapatkan berita yang sahih dengan cepat dan mudah. Objektif utama chatbot AIFA adalah 1. Membantu rakyat menyemak dan mendapatkan maklumat sahih. 2. Mempercepat maklum balas terhadap maklumat tidak sahih. 3. Memperkukuh peranan portal sebenarnya.my. Chatbot ini boleh bercakap ataupun berinteraksi dengan kita dalam 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin dan juga Tamil. Chatbot ini dilengkapi dengan ciri-ciri utama seperti 1. Accessibility 24/7 melalui portal dan WhatsApp. 2. Pengesahan fakta yang pantas menggunakan algoritma dan pembelajaran mesin. 3. Pendidikan digital untuk mendidik rakyat mengenal pasti sumber maklumat sahih. 4. Penglibatan komuniti bagi meningkatkan kesedaran. Waktu ini kemudahannya disediakan dalam bentuk teks, tapi dalam masa yang tak terlalu lama kita juga boleh menghantar gambar dan selepas itu video ya, untuk membuat pengesahan tentang sebarang perkara yang tular dalam ataupun tersebar ataupun kita terima dalam WhatsApp. Rakyat disarankan untuk menggunakan AIFA sebagai alat menyemak kesahihan berita dan membantu kerajaan menangani penyebaran maklumat palsu. Chatbot AIFA, kini di hujung jari anda. Bersama kita membina Malaysia yang lebih berinformasi dan bebas maklumat palsu. Mana geng, sudah kenyang? Alhamdulillah. Kita tetap cakap syukur, alhamdulillah. Semua makanan yang kita makan semoga barokah, berkah dan menghasilkan tenaga untuk beraktivitas esok hari, geng. Dan semoga juga dengan video ini kita boleh menambah wawasan, menambah ilmu, menambah sejarah, menambah pengetahuan, biar kita tak asal-asalan cakap, klaim dan kita banyak juga belajar dari video-video yang barusan kita tengok tersebut. Jadi positif ataupun negatif itu tergantung pemikiran Anda korang masing-masing. Kalau di dalam pemikiran Anda itu masih ada yang hitam, maka benda apapun yang korang lakukan, yang korang tengok itu akan menjadi negatif karena masih ada emosional di dalam hati korang. Jadi saya harap kita harus berpikiran yang positif. Maka dari itu setiap saya mau buat video itu saya sarankan selalu berpikiran positif. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.